Saudara, perintah utama dari Tuhan kita adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi satu sama lain. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, hari ini kita akan baca firman Tuhan dari Filemon, pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Saudara, kita sudah membaca firman Tuhan ini. Hubungan adalah hal yang paling penting dalam kehidupan ini. Tuhan kita adalah Tuhan hubungan. Kenapa saudara? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Dia adalah kasih. Kasih hanya dapat teraplikasi di dalam hubungan. Putus hubungan adalah satu-satunya yang melukai sorga ataupun bumi. Saudara, perintah utama dari Tuhan kita adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi satu sama lain. Mengasihi sesama, saudara. Kitab Filemon adalah kitab yang menunjukkan bahwa putus hubungan membuat kita keluar dari kehendak Tuhan. Paulus berusaha meyakinkan Filemon bahwa merupakan kehendak Allah untuk memulihkan hubungan yang rusak. Saudara, ini yang sangat perlu bahwa dalam proses pemulihan hubungan ini selalu ada harga yang harus dibayar. Dan kita percaya juga bagi Filemon maupun bagi Onesimus harga ini harus dibayar. Juga tentunya Paulus. Nah saudara, hubungan adalah hal yang luar biasa. There is power in relationship. Ada kuasa di dalam hubungan. Ya. Kuasa yang pertama adalah kuasa keserupaan. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita akan menjadi serupa dengan Tuhan. Dalam hubungan kita dengan sesama pun, kadang-kadang kita akan menjadi serupa dalam banyak hal. Memiliki common things, hal yang sama dalam banyak hal. Dan memang benar bahwa hubungan itu akan membawa kita kepada keserupaan. Tapi juga bukan cuma sekedar keserupaan. Hubungan juga punya kuasa reproduksi. Dengan berhubungan suami dan istri, lahir anak-anak. Hubungan punya kuasa yang lain, yaitu kuasa yang tidak bisa dihentikan. Ketika kejadian pasal 11, ketika semua orang satu bahasanya, hubungan mereka kuat. Apa saja yang mereka harapkan menjadi kenyataan. Sebab Tuhan berkata, ini manusia udah tidak bisa dihentikan lagi. So, semua yang mereka rencanakan pasti akan terlaksana. Dengan kata lain, hubungan punya kuasa pelaksanaan di dalamnya. Hubungan penuh dengan kuasa. Itulah sebabnya Tuhan mau kita mengerti kalau kita tinggal dalam hubungan yang benar dalam Tuhan. Hubungan kita akan benar dan akan menghasilkan sesuatu yang indah. Masalahnya dalam surat Filemon, ada hubungan yang putus dan terjadi dilema untuk kemudian orang dapat dipersatukan kembali dalam hubungan mereka. Saudaraku, Paulus juga dikatakan di ayatnya keempat tadi, bersyukur kepada Allah karena kualitas kehidupan Filemon yang penuh dengan kasih dan juga persekutuan terhadap semua orang kudus dan juga bagaimana memanifestasikannya dengan mengkomunikasikan imannya kepada orang lain. Filemon adalah penghibur orang kudus yang sejati. Saudara, kualitas pribadi Filemon dengan semua tentang kasih dan iman. Memang benar saudara, iman kita tidak bisa dilepaskan dengan kasih atau hubungan. Kasih saudara akan menyatakan iman saudara. Iman saudara akan menyatakan kasih saudara. Iman dan kasih selalu berjalan bersama-sama. Itu yang dikatakan Paulus dalam kitab Galatia pasalnya yang kelima ayat yang ke-6. Bahwa sunat tidak terlalu penting. Yang penting adalah iman yang bekerja oleh kasih. Iman yang nyawanya adalah kasih. Filemon punya itu.
Tapi waktu Paulus menulis surat kepada Filemon, Paulus tahu kualitas kehidupan Filemon. Cuma dia memiliki dilema tentang perdamaian dengan Onesimus. Dia harus membayar harga, yaitu dia harus mementingkan apa yang Tuhan inginkan, bukan perasaan dan bukan keadaannya. Dia perlu menunjukkan kualitas iman dan kasih yang tepat untuk Onesimus. Saudaraku, kiranya hubungan kasih kita dengan sesama kita berbicara kuat dalam kehidupan orang lain. Kualitas kasih sangat perlu sekali. Saudara, supaya mereka dapat mengenal kasih Tuhan. Dan bukan hanya mengenal, tapi juga tinggal di dalam kasih Tuhan. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.